Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Fitrianti Permana, masih dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 10, yaitu tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya ya. Nah teman-teman, jadi nanti teman-teman bakalan mempelajari mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah nanti juga teman-teman akan bisa membedakan dengan melihat contoh dari konsep perubahan serta konsep keberlanjutan. Setelah mempelajari dan menguasai materi ini, nanti diharapkan teman-teman juga dapat menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dengan merancang proyek yang dibutuhkan oleh manusia di masa depan serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, berbicara mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi teman-teman, dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia, terdapat yang namanya konsep perubahan dan konsep keberlanjutan. Nah, perubahan itu dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Baik cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Nah, perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Jadi periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting, adapun keberlanjutan menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Nah, sebagai contoh, pada masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Selama sejarah panjang masa Hindu-Buddha disebut sebagai konsep keberlanjutan. Sedangkan ketika Islam masuk dan meruntuhkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, hal tersebut digambarkan sebagai konsep perubahan. Selanjutnya ada makna perubahan dalam sejarah. Jadi, perubahan itu dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Nah, teman-teman, perubahan itu dapat terjadi secara cepat ataupun lambat. Sebagai contoh nih, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa tersebut berimbaskan pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Nah, konsep perubahan dalam contoh tersebut adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu singkat. Sedangkan contoh perubahan secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada abad 20. Jadi perubahan itu merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Sebagai contoh lagi nih, perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contoh, konsep perubahan Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar lalu akhirnya datang masa penjajahan. Setelah lama dijajah Indonesia akhirnya merdeka. Nah, tentunya suatu keadaan bisa terjadi perubahan tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya kan. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Ada perubahan jumlah penduduk, penemuan dan penemuan baru, ada konflik dalam masyarakat, faktor eksternal, perubahan lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan asing, sikap masyarakat, dan kurang berhubungan dengan masyarakat.
Selanjutnya, ada makna keberlanjutan dalam sejarah. Nah, teman-teman, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Jadi, kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Jadi, setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Nah, selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep yang penting dalam ilmu sejarah. Nah, sehubungan dengan konsep waktu, dalam ilmu sejarah, menurut Kuntowijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat kan ada contoh-contoh dari keberlanjutan dan perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Teman-teman bisa memperhatikan ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi, dalam perubahan-perubahan ini, dalam keberlanjutan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi fungsi. Nah, contohnya ada alat untuk transportasi yang berubah gitu, jadi semakin cantik, semakin canggih, sesuai dengan perubahan zaman dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa mencari tahu sendiri ya, apa saja contoh-contoh dari keberlanjutan dan perubahan yang ada di sekitar teman-teman. Nah, jadi teman-teman, perubahan dan keberlanjutan itu merupakan konsep yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor yang mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Perubahan itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya, oleh karena itu ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong sebuah perubahan, seperti ada orientasi ke masa depan, penduduk yang heterogen, sistem masyarakat yang terbuka, dan sistem pendidikan formal yang maju. Kemudian, jika ada faktor yang mendorong suatu perubahan, tentu ada juga faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus, teman-teman. Ada beberapa yang harus segera dibenahi. Nah, beberapa faktor penghambat perubahan ada seperti perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik, dan kurangnya hubungan antara masyarakat. Lalu, rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa yang lainnya. Adapun konsep keberlanjutan itu merupakan suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contoh, adanya kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN pada periode Orde Baru. Nah, KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama, dan begitu seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan makna dari perubahan dan keberlanjutan. Nah, beberapa penjelasan yang sudah kita bahas tadi bisa dijadikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perubahan. Kemudian tentang keberlanjutan, suatu keadaan terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keduanya berpengaruh pada masa yang akan datang. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran, hikmah, dan makna dari pembelajaran kali ini yang dapat teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.